sesuatu tanpa ada mengenalnya, maka tidak akan mendapatkan cinta atau memiliki cinta yang sejati. Cinta yang harus kita wujudkan benar-benar tumbuh dari pengenalan yang hakiki terhadap siapa yang kita cintai. Sebagaimana kita mencintai istri-istri kita, bukankah kita mencintai dan rela mengorbankan apa saja yang kita miliki demi membahagiakan istri kita, karena kita mengenal seluruh kehidupannya, yang baik dan yang buruknya, bahkan bisa jadi keburukannya lebih banyak, akan tetapi kita tidak mengurangi kecintaan kita kepadanya. Begitu pula istri kita kepada kita, karena mengenal kita dengan baik seluruh kekurangan dan kelebihan kita, maka dia pun mencintainya. Apakah lagi yang kita cintai akan menyelamatkan dunia dan akhirat kita adalah Nabi kita Muhammad SAW. Sangat terlalu naif, terlalu bodoh orang yang menyia-nyiakan, kemudian menyia-nyiakan rahmat Allah anugerah Allah berupa diutus Nabi SAW kemudian dia tidak mengenalnya. Maka pelajarilah surah Nabi SAW. Yang rupanya dari mulai lahir sampai beliau diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah rahmatan lil alamin bagi kita. Sampai detik ini kita merasakan anugerah itu karena perantaraan beliau sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu tatkala kita mengucapkan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, maka tergambarlah segala perjuangan dan jerih payah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperjuangkan akidah ini, sehingga benar-benar kecintaan kita kepadanya kecintaan yang hakiki, sehingga tidak ada dari lisan kita tatkala ada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dianjurkan kepada kita, kemudian dengan lancang jenis kisah kita berkata, Allah akan cuma sunnah, kan itu cuma sunnah. Allahu Akbar, na'udzubillahi min dzalik. Betapa meremehkannya orang yang berbicara demikian. Karena kita selamat dunia akhirat karena sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan itulah yang membedakan kita dengan salafun saleh. Orang-orang saleh terdahulu, mereka mencari dan mendengar sunnah untuk diamalkan dan bersemangat mengamalkannya. Akan tetapi kita pada saat ini, tatkala kita melihat hukum Allah, hukumnya sunnah, itu kan cuma sunnah. Seolah-olah sunnah itu boleh ditinggalkan dan tidak akan menyelamatkan kita. Wallahi akan ada perbedaan orang yang semangat mengamalkan sunnah dengan yang tidak, walaupun dia tidak berdosa tidak mengamalkan sunnah. Akan tetapi perbedaannya, orang tatkala meninggal menghadap kepada Allah, yang lain membawa bekal dari pahala sunnah, maka yang lainnya yang meremehkan sunnah tidak membawa apapun. Maka mustahil dia akan dicintai oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, mudah-mudahan siapapun yang hadir pada saat ini benar-benar mencintai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam hanya dengan lisan, akan tetapi mewujudkan cintanya dengan mengamalkan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sesuai dengan kemampuan kita. Dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan kita orang yang telah mendapatkan syafaat dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Walillahil hamd. Sebelum hati melanjutkan khutbah singkat pada siang hari yang mulia ini, waktu bermaksiat, waktu khusus bagi hati dan jalan jamaah yang hadir pada saat ini, mari kita tingkatkan mutu ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengarahkan seluruh jerih payah kita, tenaga kita, konsentrasi kita untuk terus belajar ilmu agama. Karena sesungguhnya amal ibadah, ketakwaan kita tidak akan kita raih tanpa melalui ilmu agama yang telah diajarkan oleh Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Mustahil. Bukankah rumah Allah yang mulia, yang indah ini dengan berbagai arsitekturnya, dengan berbagai hiasannya begitu indah, karena yang mengerjakan orang yang memiliki ilmu dan dia paham tentang seluk-beluk bagaimana membangun masjid ini. Apatah lagi urusan kita dengan Allah, urusan agama. Bagi orang-orang yang malas belajar agama, maka jangan bermimpi untuk menjadi orang yang bertakwa, karena tidak memiliki ilmu. Karena sesungguhnya ketakwaan akan diraih dengan ilmu yang diajarkan oleh Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam melalui para pewaris yang menyampaikan agama. Oleh karena itu hadirin rahimakumullah, jalankan perintah Allah Subhanahu Wa Taala dengan berdasarkan ilmu yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala melalui Rasul kita, dan jauhi segala larangan Allah Subhanahu Wa Taala juga berdasarkan ilmu yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga dengan demikian
Allah Subhanahu wa taala benar-benar menjadikan kita orang yang bertakwa di sisinya. Kemudian ikhlaskan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam melaksanakan sebuah perintah dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Karena syarat diterimanya amal ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala dua yang mutlak, yakni ikhlas lillahi ta'ala, kemudian mutaba'ah, mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan sekali lagi mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa Taala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Taala. Tema kita siang hari ini adalah sebagaimana yang telah disampaikan, yakni 3 hal penting yang harus kita perhatikan selepas atau sepeninggal bulan Ramadan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah sidang salat Idul Fitri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bulan Ramadan telah berlalu meninggalkan kita. Walaupun baru sehari, akan tetapi seolah-olah sudah lama berlalu. Karena tidak ada dampak pada diri kita. Tidak ada kesedihan yang menyeruak dalam kalbu kita tatkala kita ditinggalkan oleh bulan yang mulia, bulan yang penuh ampunan, bulan yang penuh keberkahan. Ada sebagian orang atau sebagian kebanyakan orang dia biasa-biasa saja ketika ditinggal oleh Ramadan, padahal Ramadan adalah anugerah yang besar bagi seorang hamba. Ini diwujudkan oleh bagaimana para salafun saleh dari kalangan para sahabat, para tabi'in, tabi'in dan para ulama kita tatkala mereka ditinggalkan oleh Ramadan, betapa pilunya hati mereka tidak rela ditinggal oleh Ramadan yang mulia. Karena di situ terkandung berbagai macam kebaikan, kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Diberikannya obral pahala dan ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi kita ini menyia-nyiakannya. Beda dengan para salafun saleh. Sampai-sampai sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berkata, "Kunu li qabli al-amal ashadda ihtimaman minkum bil amal." Alam tasma'u Allah yaqul, "Inna yataqabbalallahu minal muttaqin." Kata Ali radhiyallahu anhu, jadikanlah kalian lebih perhatian terhadap diterimanya amal ibadah kalian bulan Ramadan melebihi beramal itu sendiri. Kata sahabat yang mulia ini, sibukkanlah diri kalian untuk memikirkan apakah amal-amalan kita selama Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amal-amalan yang banyak, apatah lagi amalan yang sedikit. Karena percuma kita membanggakan diri kita bersuka cita di hari yang mulia ini, Idul Fitri, kalau justru kita tidak diterima amal-amalan kita. Kenapa tidak terima? Bisa jadi karena tidak sesuai dengan apa yang dituntunkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Beribadah hanya sesuai dengan keinginan kita. Kemudian kalaupun kita sesuai dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi kita tidak ikhlas melaksanakannya. Oleh karena itu hadirin rahimakumullah, inilah yang disibukkan oleh para salafun saleh. Mereka khawatir gundah gulana. Jangan-jangan sampai ibadah yang dilakukan begitu payahnya di bulan Ramadan, tadarus, qiyamul lail, memberikan santunan, berinfak, bersedekah dan lain sebagainya dari kebaikan yang kita lakukan, kemudian tidak ada artinya, ibarat tebu yang ditiup angin berterbangan. Oleh karena itu hadirin rahimakumullah, semoga kita termasuk orang-orang yang benar-benar memperhatikan amalan kita dan kita terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar doa-doa kita, agar ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana para salafun saleh 6 bulan setelah ditinggal oleh Ramadan, mereka menjerit merintih kepada Allah Subhanahu wa taala agar diterima amal ibadahnya. Kemudian 6 bulan berikutnya mereka pun merintih menjerit kepada Allah, merengek, meminta kepada Allah agar segera ditemukan kembali dengan Ramadan yang mulia karena nikmatnya jamuan Allah Subhanahu wa taala. Di mana kita? Mana perasaan kita tatkala Ramadan meninggalkan kita? Padahal inilah yang akan menyelamatkan diri kita. Allah Subhanahu wa taala menyediakan ampunan kepada kita tanpa kita minta di bulan Ramadan. 24 jam Allah bentangkan ampunannya tanpa kita minta. Maka bodoh orang yang menyia-nyiakan Ramadan. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man shama Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Barang siapa yang berpuasa karena iman kepada Allah dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Allah ampunkan dosa-dosa yang telah lalu tanpa kita minta.
hadisnya yang lain Rasulullah SAW bersabda, "Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Barang siapa yang menghidupkan malam-malamnya dengan qiyamul lail karena iman kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Allah ampunkan dosa-dosanya, diampuni dosa-dosa kita yang telah lalu tanpa kita minta. Beda dengan 11 bulan selain Ramadan, ampunan harus kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya para salaf pernah sholat gelisah kalau amal ibadahnya tidak diterima. Kemudian yang kedua, ini makumullah yang menjadi konsentrasi mereka, yakni khawatir mereka tidak bisa istiqomah setelah Ramadan. Karena sesungguhnya keistiqomahan adalah anugerah yang besar bagi seorang hamba dari Allah Subhanahu wa taala, dari ketaatan yang telah dia lakukan, terutama di bulan Ramadan, yang mana kita bersemangat melakukan seluruh ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi mana kekhawatiran kita tentang apa yang kita lakukan setelah bulan Ramadan? Apakah Ramadan itu akan langgeng dan kita terus amalkan? Kemudian menjadi kebanggaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena harus ada yang kita banggakan dari amalan-amalan kita yang kita terus bawangkan. Karena istiqomah adalah karamah dari Allah Subhanahu wa taala dari para walinya. Bagaimana disebutkan, innal karamata luzumul istiqomah. Sesungguhnya karamah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada wali-wali Allah adalah luzumul istiqomah. Dilihat dari bagaimana dia istiqomah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus walaupun ibadah itu sedikit. Lantas apa langkah-langkah agar kita bisa istiqomah setelah bulan Ramadan? Tentu hadirin yang pertama adalah doa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dialah yang memiliki segalanya. Dialah yang mengatur urusan hidup kita. Dialah yang akan memberikan kekuatan dengan berdoa, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ihdinas siratal mustaqim, kita sering minta di setiap salat. Ini adalah hakikatnya meminta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita ditetapkan dalam agama Allah, agar kita istiqomah di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Karena inilah doa yang senantiasa dipanjatkan oleh Nabi kita yang mulia Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinika. Ya Allah yang Maha membolak-balik hati, tetapkan dan teguhkanlah hatiku atas agama-Mu. Sampai-sampai ditanya Ummu Salamah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, ma li aksari du'aika ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai Nabi, wahai Rasulullah, kenapa engkau banyak berdoa dengan ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik? Apa jawab Nabi yang mulia? Ya Aisyata, innahu laisa adamiyun illa wa qalbuhu baina usbu'ain min asabi'illah, wa man saa'a qama wa man saa'a adba wa man saa'a adra. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai Ummu Salamah, sesungguhnya hati seorang anak Adam itu ada di antara dua jari Allah, atau ada di antara jari-jari Allah. Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah, dia akan diteguhkan imannya, akan diteguhkan ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila dia tidak dikehendaki, maka dia akan diruntuhkan atau dia akan disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diteguhkan dalam istiqomah dan istiqomah dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun amalan kita itu sedikit, karena sesungguhnya amalan di sisi Allah Subhanahu wa taala yang paling dicintai adalah amalan yang istiqomah. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ahabbul amali ila Allah adwamuhu wa in qala. Amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah amalan yang sedikit, amalan yang terus-menerus walaupun dia sedikit. Walaupun kita hanya bersedekah 1000, akan tetapi rutin kita melaksanakan sholat syuruk, badat subuh, itu pun menjadi amalan yang Allah banggakan kalau kita istiqomah menjalankannya. Kemudian ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala dalam beribadah. Jangan mempersembahkan amalan kita kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga adalah muhasabah. Sebagaimana tadi yang dibacakan oleh imam kita, Allah taala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsun ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun.
Wahai orang-orang yang beriman, wa tandur nafsun, perhatikanlah apa yang telah engkau persiapkan untuk dirimu di hari besok, untuk hari besok, yakni untuk hari kiamat. Dan ini adalah masa muhasabah yang harus kita lakukan. Apa yang telah kita persiapkan untuk kepulangan kita ke akhirat kelak ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, yang keempat adalah mencari teman yang baik. Karena sesungguhnya kebaikan agama kita tergantung teman. Siapa teman kita? Siapa teman akrab kita? Kalau dia teman kita yang mengajak keburukan, bahkan justru dia akan mencelakakan kita dunia akhirat, maka tinggalkan. Cari lingkungan dan persahabatan yang baik, yang saling mengingatkan dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan demikian Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang yang istiqomah dengan berupaya bersungguh-sungguh menjalankan tadi niat yang tulus, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ikhlas dalam beramal dan melaksanakan ibadah, kemudian mencari teman yang baik. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang yang istiqomah. Kemudian yang terakhir, hadirin rahimakumullah, yaitu para salafun saleh lebih mengutamakan pemaafan dari Allah Subhanahu wa taala ketimbang pemaafan dari makhluknya. Yakni tatkala keluar dari Ramadan, karena memang betul tatkala kita berselisih dengan sesama hamba Allah, maka setelah kita meminta ampun kepada Allah, kita harus berislah, perbaiki hubungan kita. Akan tetapi setelah Ramadan, mereka justru bukan maaf yang diminta dari manusia, seperti halnya kita yang sibuk dengan media kita, kirim sana sini, minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin, bahkan padahal kita belum pernah bersua, bertemu pun gak pernah. Tentu bukan hal yang buruk, akan tetapi sibukkanlah kita meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita sudah melalaikan karunia Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan yang Allah sediakan pahala yang banyak, kemudian kita sia-siakan. Bahkan kita berat melaksanakan ibadah di bulan Ramadan, alhamdulillah min dzalik. Maka para salafun saleh takut kalau dia termasuk orang-orang yang menyiapkan waktu-waktu di bulan Ramadan. Karena barang siapa yang tidak mendapatkan ampunan di bulan Ramadan, maka menurut Ibnu Qayyim, dia akan sulit mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala di hari-hari yang lain di bulan-bulan selain bulan Ramadan. Karena Allah di bulan Ramadan memberikan ampunan tanpa diminta. Hadirin rahimakumullah, inilah konsentrasi para salafun saleh dalam dia menyikapi tatkala Ramadan berakhir. Terakhir, nasihat dari Imam Ibnu Rajab al-Hanbali rahimahullah taala mengatakan, sesungguhnya membiasakan puasa setelah bulan Ramadan adalah salah satu tanda diterimanya ibadah puasa Ramadan kita. Karena Allah Subhanahu wa taala apabila menerima amal seorang hamba, maka dia akan memberikan kemampuan kepadanya untuk beramal soleh setelahnya. Sebagaimana kata sebagian ulama, ganjaran kebaikan adalah kebaikan setelahnya. Dan barang siapa yang melakukan suatu kebaikan kemudian dia ikuti dengan kebaikan yang lainnya, maka ia adalah tanda diterimanya amal ibadah kebaikan yang sebelumnya. Sebagaimana seorang yang melakukan kebaikan atau keburukan, maka dia akan mendapatkan keburukan. Oleh karena itu hadirin rahimakumullah, mudah-mudahan kita tidak termasuk orang-orang yang senantiasa melakukan kebaikan, akan tetapi mudah-mudahan kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang semangat melakukan kebaikan, kemudian kita istiqomah melakukan kebaikan setelahnya, bahkan melakukan kebaikan baru yang lainnya yang lebih besar. Oleh karena itu hadirin rahimakumullah, sebelum kita tutup khutbah ini, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan semangat kepada kita. Rasulullah SAW bersabda, "Man shoma Ramadan tsumma atba'ahu sittan min Syawal kana kasiyami dahri." Barang siapa yang berpuasa Ramadan kemudian diiringi dengan 6 hari di bulan Syawal, maka dia dianggap seolah-olah puasa selama-lamanya atau setahun penuh. Oleh karena itu hadirin rahimakumullah, mudah-mudahan beberapa hari berikutnya kita dapat melaksanakan ibadah puasa, yakni puasa Syawal 6 hari. Boleh berurut-urutan atau boleh tidak, asal masih di bulan Syawal. Demikian hadirin rahimakumullah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah yang Maha Gagah, yang Maha menerima taubat kita, mengampuni dosa-dosa kita yang telah lalu, dibuka dosa-dosa yang kita di bulan Ramadan. Dan Allah Subhanahu wa taala menerima